Balik lagi di Story of Dori Channel. Sesuai dengan janji gue di video sebelumnya, gue bakal share gimana caranya untuk membawa pasien positif COVID untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ini balik lagi based on my experience. Jadi pengalaman orang kan beda-beda, tapi ini berdasarkan pengalaman gue pribadi. Semoga bisa membantu ya. Jadi waktu nyokap gue udah dinyatakan positif COVID, waktu itu teman gue yang nakes itu, beberapa teman gue bilang bahwa kita harus terus pantau saturasi oksigennya karena nyokap ada batuk dan sesak. Di situ gue dikasih pinjam oximeter, dan setiap kali nyokap ngalamin batuk dan sesak, oksigennya itu selalu di bawah 95. Malah waktu itu sempat sampai 90, which is harus cepat dapat penanganan medis waktu itu. Waktu itu gue sempat kepikiran ada dua option, apakah gue harus bawa langsung ke rumah sakit ataukah lewat puskesmas. Cuma gue waktu itu kurang serak di hati karena pasti kendaraannya juga atau ambulansnya cuma sedikit, sedangkan waktu itu satu wilayah gue tuh cukup besar yang biasanya per hari itu ada cukup banyak pasien COVID yang dibawa ke rumah sakit. Jadi waktu itu gue memutuskan untuk akan membawa nyokap gue ke rumah sakit rujukan COVID ya. Rumah sakit rujukan COVID, tinggal googling aja daerah tempat lo apa. Karena gue tinggal di Tangerang, nyokap tinggal di Tangerang. Jadi waktu itu dikasihlah beberapa rekomendasi dari teman-teman gue. Karena pakai BPJS, nih teman-teman juga mungkin perlu catat atau perlu ingat-ingat, yang perlu disiapkan adalah fotokopi kartu BPJS, terus fotokopi KTP pasien, ya, dan juga fotokopi KK. Jangan lupa fotokopi hasil swab, mau itu antigen, mau itu PCR, disiapin. Kalau kartu BPJS, fotokopi kartu BPJS, fotokopi KTP, fotokopi KK, waktu itu gue prepare 55 di fotokopi. Kalau fotokopi hasil swab yang positif, waktu itu gue cuma prepare 1 untuk report ke bagian IGD. Nah, jadi waktu itu gue udah siapin itu, teman gue juga udah bilang karena nyokap nih udah positif, ketika gue masuk ke IGD, kalau bisa nyokap tunggu di luar dulu, sambil kita kasih laporan ke tenaga medis yang ada di sana, dokter dan juga perawatnya. Akhirnya secara mandiri lah gue bawa, dan gue ceritain kondisi pasien seperti apa. Dia ada batuk, sesak, saturasi oksigennya segini, gue cek dengan oximeter. Akhirnya nyokap langsung dimasukkan ke IGD untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Jadi gue urus pendaftaran itu, biasanya kan jalur BPJS berbeda ya. Ya pokoknya asalkan lo udah siapin berkas-berkas itu aman lah. Gue juga dilayani dengan cepat, karena waktu itu di jam-jam yang nggak cukup sibuk sih. Waktu itu sekitar di pukul 9 lah. Gue kira tuh bakal rame penuh, tapi syukurnya waktu itu enggak begitu crowded lah. Jadi cukup cepat pelayanannya. Nyokap sambil gue ngurus pendaftaran, gue pun sambil merhatiin nyokap. Ternyata nyokap di IGD tuh nggak ditelantarin, tapi dicek tanda-tanda vitalnya, terus dia juga dibawa untuk ronsen segala macam, sampai terus akhirnya dimasukkan ke ruang IGD isolasi, jadi terpisah sama pasien-pasien lain. Pokoknya intinya pasien yang suspek COVID atau yang menjurus udah positif COVID. Nah setelah itu dari pihak rumah sakit waktu itu memang mereka bilang gini, kalau bisa gue stay sampai nyokap dapat kamar rawat, sampai pindah ke kamar rawat. Di situ akhirnya gue tungguin, gue tanya kira-kira berapa lama. Dari pihak rumah sakit juga nggak bisa mastiin karena ya berita yang bilang bahwa kamar itu penuh
tersebar di mana-mana, ya itu memang benar kamar rawat, khususnya kamar isolasi ya, di rumah sakit itu penuh gitu, karena yang butuh kamarnya banyak tapi yang tersedia cuma sedikit ruangannya. Jadi waktu itu gue tunggu sampai sekitar jam berapa ya, sekitar jam 11 setengah 12an, gue udah mulai lapar. Gue takut gue drop waktu itu, jadi gue memutuskan untuk oke, gue makan dulu deh sebentar. Gue ngomong sama perawat yang di IGD, bisa nggak nyokap gue tinggal dulu untuk makan sebentar gitu. Sambil gue tanya kira-kira kebutuhannya apa, dapat makan nggak. Nah nyokap karena waktu itu siang di IGD, dia dapat makan. Di situ gue ya lega ya, akhirnya gue makan. Gue balik makan, gue lihat jadi IGD isolasi itu kita cuma bisa kelihatan lewat kaca doang. Itu nyokap gue udah nggak ada. Ternyata gue tanya kemana, nyokap udah dapat kamar rawat di di ruangan isolasi. Jadi kurang lebih nunggu sekitar 2-3 jam, ya begitu lama. Nah, jadi itu berkas-berkas tadi gue bilang yang harus disiapin. Terus boleh nggak sih bawa handphone? Boleh banget. Pasti kita juga ngerasa tenang kalau dikasih kabar kan. Memang dari pihak rumah sakit minta nomor yang aktif. Bukan berarti setiap menit, setiap waktu rumah sakit hubungin gitu. Pasti kan mereka juga punya kerjaan lain gitu. Gunanya adalah untuk kasih tahu kebutuhan pasien, kalau ada sesuatu yang urgent gitu. Tapi waktu itu nyokap dan beberapa teman-teman gue yang lain yang sempat dirawat di rumah sakit juga mereka bisa bawa handphone, jadi kita kontak-kontakan. Terus waktu itu pihak rumah sakit minta ember. Gunanya adalah untuk kita supply barang-barang yang mau kita kasih ke pasien, kayak baju, atau mungkin kita pengen kasih peralatan mandi, masker, segala macam, karena kan pasien juga butuh. Itu satu. Nah, 2 ember, satu untuk semua hal bersih gitu ya, kayak baju baru, baju bersih, atau lo mau kasih biskuit gitu untuk cemilan itu boleh. Satunya lagi adalah untuk baju-baju kotor pasien. Nah, itu juga biasanya ada di jam-jam tertentu tuh untuk si para petugasnya ngumpulin dari keluarga pasien yang akan di drop ke ruangan isolasi ke pasien langsung. Nah, itu dia beberapa info yang bisa gue kasih berdasarkan pengalaman gue kemarin. Semoga bisa membantu teman-teman yang membutuhkan informasi saat ini. Pokoknya intinya jangan malu buat tanya ke mungkin pihak rumah sakit rujukan COVID atau ke puskesmas terdekat gitu. It will help you, beneran. Jadi balik lagi, COVID ini bukan aib, nggak ada yang mau sakit, nggak ada yang mau juga terpapar. Intinya gimana caranya untuk kita bisa tetap semangat keluar dan menyelesaikan ini semua gitu. Semangat terus buat teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap bahagia. Hika Ridwana pamit, bye bye.